mundurnya Mattia Binotto memang memberi Ferrari masalah baru yang lebih kompleks dan harus mereka selesaikan sebelum musim 2023 dimulai. Oleh karena itu, kami berpendapat untuk mempertahankan Binotto karena sulit untuk mencari penggantinya, terutama soal urusan teknis, di mana dia adalah salah satu yang terbaik di F1. Tapi, nasi sudah menjadi bubur. Binotto sudah out dan sudah saatnya Ferrari move on untuk mencari pengganti yang sepadan. Namun, mereka tidak boleh asal dalam mencari pengganti jika memang ingin membawa pulang trofi juara dunia ke Maranello. Seperti yang kami katakan di video kemarin, siapapun penggantinya, selama dia tidak mampu merombak sistem manajemen dan operasional tim, serta tidak bisa memberikan stabilitas internal dan keberanian untuk meyakinkan sang presiden, maka dia akan berakhir sama seperti bos-bos tim Ferrari sebelumnya. Sebagai perbandingan soal apa yang harus dilakukan Ferrari soal pengganti Binotto, kami akan sedikit membahas tentang seperti apa era Jean Todt dulu yang bisa memberi gambaran tentang langkah apa saja yang bisa dilakukan supaya bisa mengakhiri puasa gelar mereka. Jadi, simak videonya sampai habis. Seperti yang kita tahu, era emas Ferrari pada era tahun 2000 sampai 2004 dengan koleksi 6 juara konstruktor dan 5 kali juara dunia pembalap yang diraih oleh Michael Schumacher secara beruntun. Tapi itu semua tidak datang dengan instan dan proses yang sangat berarti jauh sebelum kesuksesan mereka tiba. Sebelum Schumi, Ferrari mengalami puasa gelar dengan terakhir kali gelar juara mereka raih adalah pada musim 1979 bersama Jody Scheckter dan terakhir juara konstruktor adalah musim 83. Kombinasi dari sulitnya membuat mobilnya kompetitif, lalu manajemen yang buruk karena gonta-ganti tim prinsipal, karena pengaruh politik dari jajaran direksi Fiat yang toksik, jadi penyebab Ferrari mengalami puasa gelar. Sebelum Jean Todt datang, Ferrari sedang paceklik dengan tidak pernah menang selama 3 tahun. Padahal pada tahun 1990, mereka bersama Alain Prost nyaris mendapat gelar juara dunia, sebelum kemudian ia dikamikaze Ayrton Senna di tikungan pertama Suzuka. Mobil yang dipakai pada musim 90, yaitu Ferrari 641, sejatinya adalah mobil buatan dari John Barnard. Diperkenalkan dengan nama Ferrari 640 di tahun 89, mobil itu sebenarnya cukup kencang, tapi alami masalah reliabilitas yang parah karena divisi mesin yang tidak sejalan dengan Barnard. Tapi yang terjadi adalah, Barnard selaku desainer mobil justru disalahkan oleh direksi Fiat atas gagalnya Ferrari dan akhirnya dia memilih keluar, lalu pindah ke Benetton di akhir musim 89. Mobil Barnard kemudian diperbaiki setahun setelahnya dan menjadi mobil Ferrari 641 yang nyaris membawa Prost juara. Itulah secuil bukti betapa toksiknya kultur Ferrari zaman dulu dan jadi penyebab mereka alami puasa gelar yang lama. Reformasi Ferrari dimulai dengan diplotnya Luca di Montezemolo menjadi presiden menggantikan mendiang Enzo Ferrari. Setelah selesai membenahi sektor mobil produksi massal mereka, Montezemolo kemudian mulai beralih fokus untuk memperbaiki tim F1 Ferrari. Salah satu yang dilakukan Montezemolo adalah mencari tim prinsipal baru yang mempunyai mental juara dan mengerti cara mengoperasikan tim balap dengan sumber daya yang besar. Ia kemudian tertarik merekrut Jean Todt, yang saat itu memang cukup terkenal sebagai pembalap dan manajer yang berhasil menjadi pemenang di hampir semua ajang yang ia ikuti, terutama di dunia rally bersama Peugeot. Sebelum ia direkrut ke Ferrari, Jean Todt bahkan sukses menaklukkan balap Le Mans 24 jam pada tahun 92 dan 93. Meski berencana pensiun, dia kemudian tidak bisa menolak tawaran untuk memimpin tim F1 bersama Ferrari dari Montezemolo, dan dari sinilah reformasi dimulai. Yang pertama kali mereka lakukan dalam hal pembenahan Ferrari adalah Montezemolo dan Jean Todt membuat kesepakatan untuk saling bekerja sama supaya memberi kestabilan di internal tim. Montezemolo berjanji membiarkan Jean Todt untuk melakukan semua hal yang ia rasa perlu untuk dibenahi supaya Ferrari membaik. Ia akan melindungi dan memberikan proteksi kepada tim dari pengaruh toksik petinggi-petinggi di Fiat serta kritikan dari pihak luar. Ini karena mengingat banyak pihak yang skeptis dengan kedatangan Jean Todt, sebab ia adalah tim prinsipal Ferrari pertama yang bukan dari orang Italia. Todt mulai bekerja secara penuh sebagai bos pada paruh kedua musim 1993, dan terobosan pertama yang ia lakukan adalah merekrut kembali John Barnard yang dulu dibuang sebagai technical director. Kali ini, Jean Todt berjanji memberikan Barnard proteksi dari lingkungan toksik dan membiarkannya berinovasi dengan desain mobil untuk musim 1994. Meskipun sekali lagi, inovasi Barnard kembali berbenturan dengan mesin yang kurang oke, tapi setidaknya ada perkembangan positif dengan Gerhard Berger yang mengakhiri puasa kemenangan Ferrari selama nyaris 4 musim lamanya di Jerman. Musim 1995, cerita dan kesalahan yang sama kembali terulang dengan tidak sinkronnya Barnard dengan divisi mesin. Satu kemenangan mereka koleksi bersama Jean Alesi di Kanada. Jean Todt sadar
jika timnya kekurangan sesuatu, yaitu seseorang yang bisa menjadi pembeda antara performa mobil dengan talenta yang bisa ditampilkan di sirkuit. Ia kemudian kepincut dengan sosok Michael Schumacher, yang meskipun sejarah kontroversi dengan titel pertamanya di Adelaide, tapi di musim 1995, Schumi cukup dominan. Jean Todt paham betul jika Schumacher adalah talenta yang hanya muncul sekali dalam 10 tahun. Dan bersama Montezemolo, ia berhasil meyakinkan pembalap Jerman itu untuk bergabung ke Ferrari untuk musim 96. Tahun pertamanya di Ferrari, ia tuntaskan dengan 3 kali kemenangan. Bukan sesuatu yang membanggakan bagi Schumi yang bersatu sebagai juara bertahan, tapi untuk Ferrari ini sangatlah penting dalam perkembangan mereka. Mempunyai pembalap sekaliber Schumacher, Jean Todt mengerti jika dia harus improve secara tim dan tidak bisa terus-menerus bereksperimen. Mobil 1997 adalah karya terakhir John Barnard sebelum pensiun di pertengahan musim karena menolak pindah ke Italia. Saat itu, Jean Todt mewajibkan semua proses produksi dan pengembangan mobil pindah ke markas pusat di Maranello. Kemudian ini membuka jalan bagi Todt untuk merekrut orang baru, yaitu Ross Brown dan Rory Byrne yang menjadi orang di balik kesuksesan Schumi di Benetton. Di bawah dua orang tersebut, mobil F310B menjadi mobil yang lebih cepat secara performa dan reliabilitas. Hasilnya, Schumi berhasil menjadi penantang gelar dan duel sampai balapan terakhir, sebelum dia didiskualifikasi karena kontroversi di Jerez dan kalah dari Jacques Villeneuve. Tahun-tahun setelahnya, seluruh manajemen di internal Ferrari sudah berjalan dan bisa menghasilkan paket mobil yang kompetitif. Dengan formasi Jean Todt sebagai tim prinsipal, Ross Brown di posisi direktur teknis, Rory Byrne sebagai desainer, dan dikolaborasikan dengan Paolo Martinelli di bagian mesin. Semua urusan di sirkuit tinggal serahkan saja pada Michael Schumacher dan divisi strategis mereka yang dimanajemen dengan baik. Tapi semua itu tidak menghasilkan gelar secara instan. Ferrari dan Schumi harus mengakui keunggulan kombinasi McLaren, Adrian Newey, dan Mika Hakkinen pada 98. Musim 1999, mobil Ferrari sebenarnya cukup bagus, tapi Michael Schumacher alami patah kaki di Silverstone dan membuat kesempatannya untuk mendapat gelar menjadi pupus. Setidaknya, di tahun tersebut Ferrari berhasil mengunci gelar konstruktor pertama sejak tahun 1983 dan jadi momentum awal dari masa jaya mereka. Setelah itu, Ferrari dan Schumi bablas meraih gelar juara dunia selama 5 musim beruntun sejak tahun 2000 sampai 2004 dan masih bisa menambahnya dengan gelar Raikkonen pada tahun 2007. Hasil dari manajemen yang rapi dengan kemampuan Jean Todt untuk merekrut dan menaruh orang ke posisi yang tepat terbukti membuahkan kesuksesan. Selain itu, tidak bisa dipungkiri kalau proteksi dan kepercayaan yang diberikan oleh Luca di Montezemolo sangat-sangat krusial terhadap prestasi yang diraih Ferrari. Tanpa Montezemolo yang selalu membela tim ketika dikritik dari direksi Fiat yang toksik ataupun dari pihak eksternal, mungkin Jean Todt tidak akan bertahan selama itu dan sistemnya tidak akan berjalan. Dua hal inilah yang bisa Ferrari pelajari dalam pencarian tim prinsipal baru pengganti Mattia Binotto. Benedetto Vigna sebagai CEO Ferrari saat ini akan jadi orang yang bertanggung jawab dalam mencari tim prinsipal baru, karena dia jugalah yang menekan Binotto untuk mundur. John Elkann sebagai presiden tidak terlalu peduli dengan tim F1, plus dia sedang direpotkan dengan masalah di Juventus. Kemungkinan dia cuma menjadi pihak yang memberi keputusan final. Siapapun yang akan direkrut sebagai tim prinsipal, terlepas dari sebagus apapun track recordnya, minimal dia harus punya mental juara dan jangan mengambil dari internal tim Ferrari. Ferrari sudah puasa gelar sejak 2007, mau berharap apa dari orang di dalam tim yang sudah lama tidak juara? Siapapun yang dipilih nanti, Benedetto Vigna harus memastikan kalau dia punya planning yang jelas. Setidaknya dalam 2-5 tahun ke depan, apa yang mau dilakukan di Ferrari. Tim ini perlu dirombak dan memerlukan beberapa orang baru, terutama dari sisi strategis dan technical director. Setidaknya bos tim baru nanti punya rencana untuk membawa nama-nama baru ke dua posisi tersebut. Dan yang paling penting adalah, Benedetto Vigna harus meniru apa yang dilakukan Montezemolo dulu, yaitu memberikan proteksi dan kepercayaan penuh kepada tim prinsipal baru. Biarkan mereka bekerja dan melakukan apapun yang dianggap perlu. Jauhkan tim dari semua intrik politik yang toksik, maka itu akan membuat kondisi internal menjadi stabil dan sistem yang diterapkan bisa berjalan. Jika semua ini bisa dilakukan, tidak butuh waktu lama bagi Ferrari untuk mampu meraih gelar juara dunia lagi. Dengan basis dan fondasi yang cukup kuat di musim 2022, setidaknya butuh 2-3 tahun bagi Ferrari untuk akhiri puasa gelar mereka. Bagaimana menurut kalian? Setujukah dengan pendapat kami barusan? Tulis di komentar. Dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.